Bukan ikut-ikutan atau ikut tren-trenan atau mau nyebeng-nyebeng atau gimana, enggak. Tapi sebenarnya ini kejadiannya sudah dari 2000, sekarang 2024, 2023, 2022 ya. Pokoknya tengok aja rekam jejak aku yang aku lagi ke Bali ya. Jadi entok itu pure 2 kali ke Bali. Yang pertama itu aku Iqbal Kholija ya. Kedua iya, yang kedua baru aku Iqbal Kholija, Mama Iqbal sama asisten admin YouTube aku dari Gorontalo. Dan itu juga ketemu sama admin. Aku 2 kali tuh 3 kali, pokok tengok deh gitu. Nah, jadi sebenarnya entok sudah merasakan hal yang dirasakan Igun ataupun influencer yang lain yang lagi speak up. Cuman entok mau ngomong karena susah ya di negara ini kalau nanti ngomong sih kita katanya rasis lah, katanya beginilah, katanya ujaran. Jadi entok tetap berusaha ya udahlah gitu. Tapi saat itu aku betul-betul marah, ribut sampai melemparkan botol minuman mineral aku ke lantai, dan itu banyak disaksikan sama turis lokal juga, khususnya dari Medan juga kalau nggak salah. Pokoknya dari Sumut gitu ya. Ketepatan jumpa di situ. Itu di mana kejadian Ratu Ento? Di tempatnya Hotman Paris. Di klub baru dia. Itu apa namanya ya? Pokoknya yang baru lah gitu. Bukan baru yang sekarang, yang baru yang semalam gitu ya. Apa? Bis Club. Apa? Pokoknya gitulah, ada yang foto aku sama Hotman Paris. Tengok saja deh jejak digital aku. Aku ada foto sama Hotman Paris. Nah, kejadian di situ. Jadi entok tuh betul-betul di situ ringkas cerita marahnya merasakan benar-benar pelayanan sama sikap orang di Bali itu betul-betul kita yang negara Indonesia, kita yang pribumi betul-betul dianggap kayaknya kalimatnya itu kali ya. Sampai aku lemparkan aku bilang, kalian jangan kurang ajar ya, aku bilang. Jangan kamu pikir mentang-mentang kita pribumi, uang kita lebih sedikit kemarin. Gak ada orang susah, orang kismin datang ke sini. Kalau orang kismin mendingan dia beli beras daripada datang kemari. Kalau sudah orang kemari berarti dia sudah bawa duit, mau buang-buang duit. Biar kamu tahu. Justru kamu nanti kalau datang lagi COVID, kamu tuh menderita, jangan sombong, jangan nantam, nanti lu makan rumput lagi kayak semalam COVID. Aku gituin tuh karena memang itu barusan normal pandemi tuh di situ gitu. Jadi aneh aja gitu sikap security-nya. Yang mana kalian mau tahu nggak kejadiannya apa ntar? Nah, kejadiannya adalah jadi Hotman itu kan buat tempat itu ada di atas, ada di bawah. Di bawah itu di mana seperti pondok-pondok ataupun stand makan-makanan. Di mana di situ ternyata bercampur tuh, ada yang halal, ada yang nggak halal. Nah, akhirnya aku ambil setengah drop juga kan, tapi ya kita maklum nih, namanya kita pendatang memang Bali kan identik dengan makanan itunya kan, non halalnya. Oke, aku masih fine. Nah, kita makan nih gitu, cari yang halal. Bahkan aku di situ ternyata ada yang kenal tuh, Ratu Ento minta dipromoin foto aja tapi dapat free. Kalau nggak salah saat itu makanan coklat-coklat yang lumayan mahal juga. Di situ nggak ada yang murah deh pokoknya. Paling murah makanan sedikit kecil gitu aja sudah 45 ribuan. Udah 25 ribu atau 45 ribuan gitu. Nah, aku makan tuh. Udah habis makan ternyata nggak habis nih karena banyak juga kan jajanan yang kita makan. Nah, kita mau naik tuh ke atas kan. Nah, kita stop sama security-nya. Kenapa di stop? Iya, nggak boleh naik karena bawa makanan di bawah. Jadi makanan di bawahnya gimana? Ya udah aku masukin tas ya. Nggak boleh juga, Bu. Harus dihabisin. Hah? Dihabisin? Lah nggak sanggup Bang, muntah lah kita. Aku bilang gitu kan. Ya udah, aku taruh dulu di meja ini ya. Di meja dia itu maksudnya biar kita bisa naik ke atas. Nanti mau pulang, aku ini ya, aku ambil lagi. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kita udah baik tuh. Aku bilang kan, dimasukin tas nggak boleh, ditaruh di meja dia nggak boleh. Kita harus dipaksa habiskan, baru kita boleh naik ke atas. Jadi aku bilang, Bang jangan bercanda deh peraturannya, aku bilang kan. Jangan kayak gitu, aku bilang. Jadi kita mau makan, masuk tas nggak boleh, letakkan di meja juga nggak boleh. Kita mau makan kita udah nggak sanggup, jadi mau cuman Bang, dibuang.
Buah, ku hantam lah, buah, melanting lah, kena ke meja yang lain. Langsung ibu-ibu yang pribumi juga, orang-orang Sumut juga nengokin. Kurang ajar kamu sama Ratu. Saya juga makanya duduk di sini sama anak-anak karena disuruh habisin. Kurang ajar kalian ya, panjang kali lebar lah ya. Saat itu aku juga belum hijrah, jadi cacau sampai panggil Dandru kamu ya, jangan sampai aku datang. Saat itu Hotman lagi di atas tuh, lagi di kotaknya kan, lagi memang udah mulai tuh acara clubbingnya. Jadi aku bilang jangan sampai aku datangin Hotman ke atas ya. Jangan sampai bikin malu kamu, aku buat malu kamu di sini. Jangan kau pikir nggak berani datang Hotman ke atas ya. Kalau kau kurang ajar sama aku bilang kan jangan sepele kalian sama kamu. Panjang kali lebar pokoknya nampak lah sikapnya seolah-olah kita tuh memang terasa kita nggak bisa membicarakannya di sini, tapi yang sudah ngalaminya pasti merasakan bahwa mereka itu mendiskriminasikan lokal. Pribumi, seolah-olah pribumi itu miskin, kampungan, susah, nggak ada duit, lebih keongan orang-orang turis. Sementara langsung aku bilang, kalau orang turis itu kaya, dia nggak ke Indonesia, cakap kotor laku kan, dia pasti ke Eropa sana. Aku bilang, justru yang kemari itu di sana gembel, tukang sapu, makanya bentuknya kayak gembel karena rambutnya aja kayak nggak disisir, gadel-gadel, biar kalian tahu. Jangan mentang-mentang kita pribumi, jangan lebih banyak duit yang kubawa daripada duit dia. Terpanjang kali lebar lah pokoknya ngomongnya. Nah, terakhir datang tuh Dandrunya akhirnya memediasi bla 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 bla, akhirnya bisa tuh bawa aquanya, bisa tuh ku bawa air mineralnya ke dalam tas aku. Gila kan, pareng kita di situ nggak masuk saja kita udah kena karcis loh. Tempat Hotman itu udah kena karcis, dan anak-anak saja yang gak ngerti suasananya kayak Holija itu bayar loh. Tapi ya sudahlah gitu. Dan karcis itu lumayan ya, dan itu hanya bisa ditukarkan satu minuman doang ya gitu. Entah apa udah lupa aku, pokoknya 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu itu. Jadi pokoknya aku makanya setuju kali itu kayak Nurliza barusan speak up lagi, betul-betul di situ didiskriminasi kita yang punya negara, kita yang pribumi. Padahal tengok tuh penampilan turis-turis itu gembel semua. Bahkan yang banyak buat huru hara di Bali itu turis-turis. Kalau kita terus terang ya, khususnya kayak Ento aja takut tuh ke situ, penuh dengan kesopanan. Karena kita tahu adat istiadat itu sangat luar biasa. Makanya kita sopan-sopan kayak di sana. Kalau di sana buat huru hara siapa? Pasti turis. Dan ini jangan kecil hati ya. Jangan dibilang rasis karena sudah banyak yang speak up. Ratu Ento mau lagi nggak ke Bali? Tidak. Apalagi aku sekarang sudah hijrah, karena betul-betul di situ itu Allahu Akbar. Memang di situ surganya dunia secara syariat, tapi secara hakikat itu nerakanya dunia. Karena asli mamaku aja sampai nggak mau lagi dibawa keluar kamar, karena asli depan kami lagi duduk itu orang lagi kissing sampai berguling-guling dan itu siapa? Turis. Nah, dan betul-betul di situ aku nggak jelek-jelekin Bali ya, karena memang di situ mungkin bisa dibilang 0,1 muslimnya ya. Itu jam 4 pagi, jam 4 sore di Seminyak, ya Allahu Akbar. Sudah seperti jual gorengan lah ya. Udah paham kan maksudnya? Nah, jadi betul-betul itu bagi Entok, jangan tersinggung ya Bali. Ini bagi Entok ya. Entok menengok dari sisi keagamaan. Aduh, khususnya untuk Seminyak aku udah nengok sendiri karena aku ngambil villa di situ. Itu menjajakan diri sudah kayak jual gorengan. Jadi betul-betul. Tapi nggak tahu nanti kita bilang itulah apa ya, omset dunia apa sih katanya ya, pendapatan apa. Tapi betul ya, aku kayaknya gini, ya Allah, ibaratnya justru di situ yang seretan yang salon-salon yang lagi menjajakan diri itu ya, lagi memang betul lah, ada juga di situ yang LGBT gitu kan, negorin aku, Ratu Ento aku orang Darussalam loh gitu-gitu. Rata-rata itu orang Medan loh yang ke situ. Jadi aku bilang semangat ya nak, udah bede belum mak, doain ya mak ya, ini malam minggu kok apa sih rame itu gitu. Aduh, ya udah gitu aja lah ya. Nanti panjang kali lebar orang Bali tersinggung pula ya. Minta maaf ya kalau Bali di sini tersinggung, tapi jujur ini jujur li. Dan aku juga masuk itu ke Balijo segala macam ya. Suka sih aku bertambah wawasan dan menengok dengan mata kepala aku sendiri, dan rekam jejak juga ada. Aku nggak rekayasa. Tapi bagi Entok ya sudah close lah untuk Bali, nggak akan lagi ke situ karena memang tidak pantas untuk banyak yang dilihat, nggak pantas di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.